Hai Namda Maskus, apa kabar? Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Baik, pada kesempatan ini, Bu Santi akan menyampaikan latihan soal tentang mata pelajaran SBDP. Kita akan membahas tentang pola lantai. Are you ready? Baik, kita mulai ya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, tari saman merupakan tari yang berasal dari Aceh. Tari ini menggunakan pola lantai titik-titik. Kalian tahu kan tari saman? Seperti ini ya. Nah, apakah menggunakan pola lantai garis lurus atau garis lengkung, zigzag, atau lingkaran? Sangat mudah ya jawabannya, yaitu garis lurus. 2, tari kecak menggunakan pola lantai. Kalian tahu tari kecak seperti apa? Ini ada gambarnya. Nah, menggunakan pola lantai, apakah lurus, lengkung, zigzag, atau lingkaran? Ya, jawabannya adalah lingkaran. Pola lantai pada tari daerah digunakan untuk membuat permainan garis, formasi kelompok, tatanan yang rumit, atau iringan musik yang cepat. Nah, pola lantai pada tari daerah digunakan untuk apa? Ternyata digunakan untuk formasi kelompok. Baik, lanjut nomor 4. Penari membentuk gerakan berupa garis tegak lurus, maka akan membentuk pola lantai. Nah, jika penari membentuk gerakan garis tegak lurus, maka membentuk pola lantai apa? Apakah vertikal, horizontal, lingkaran, atau diagonal? Garis tegak lurus. Ya, ternyata membentuk pola lantai vertikal. 5. Gerak penari menyudut ke kanan atau ke kiri akan membentuk pola lantai titik-titik. Nah, gambar seperti ini ya. Nah, kira-kira ini membentuk pola lantai apa? Apakah vertikal, horizontal, lingkaran, atau diagonal? Ya, jawabannya adalah diagonal. 6. Gerakan penari membentuk sebuah bulatan akan membentuk pola lantai. Kalian pasti tahu ya jawabannya, yaitu lingkaran. Lanjut. Tari Pakarena berasal dari daerah. Kalian tahu tari Pakarena seperti apa? Kalian lihat dulu ya. Nah, seperti ini ya. Coba kalian perhatikan pakaiannya, kira-kira itu berasal dari daerah mana? Ya, jadi tari Pakarena berasal dari daerah Sulawesi Selatan. 8. Tari gandrung menggunakan properti tari yang dikenakan di kepala yang disebut dengan apakah udeng, blangkon, omprok, atau destar. Nah, seperti ini ya propertinya. Nah, ini adalah properti tari gandrung yang dikenakan di kepala dan ini namanya adalah omprok ya. Omprok adalah mahkota yang dikenakan penari di tarian gandrung. Tari Patudu menggunakan properti tari yang berupa, kita lihat tariannya seperti apa? Nah, seperti ini. Kira-kira propertinya apa? Apakah sampur, kipas, garis, atau bokor? Ya, menggunakan properti berupa kipas. Tari Jaran Kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai titik-titik. Nah, kalian lihat tari Jaran Kepang. Seperti ini. Nah, ternyata tari Jaran Kepang ini mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai melingkar, lurus, horizontal, dan juga lengkung. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Banyak ya pola lantai yang digunakan pada tari Jaran Kepang ini. Pola lantai pada tarian harus disesuaikan dengan yang mana ya? Pola lantai itu harus disesuaikan dengan
jumlah penari, gerakan, dan juga lokasi tariannya, ya. Ini jawaban yang benarnya. Lanjut 12, berikut ini merupakan pengembangan pola lantai lurus adalah, nah kira-kira yang mana? Jika angka 8, itu kan bukan lurus, ya. Lalu kalau yang melengkung, itu juga bukan lurus. Lingkaran juga sama. Nah, kalau segitiga, segitiga itu kan merupakan gabungan dari garis-garis lurus ya. Jadi, pengembangan pola lantai lurus ini yaitu bisa jadikan segitiga ya. 13. Keunikan tari daerah dipengaruhi oleh apakah ekonomi masyarakat dan daerah atau pendidikan masyarakat dan budaya, keadaan daerah dan latar belakang budaya, atau tingkatan sosial masyarakat. Ternyata keunikan tari daerah itu dipengaruhi oleh keadaan daerah dan latar belakang budayanya. 14. Variasi pola lantai diperlukan agar apakah penonton tidak bosan atau ruangan terlihat sempit, atau agar tarian lebih indah, atau tarian cepat selesai. Nah, variasi pola lantai diperlukan agar tarian lebih indah. Pola lantai dipengaruhi oleh A, B, C, atau D. Ya, ternyata pola lantai ini dipengaruhi oleh arah hadap dan arah gerak. 16. Perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari disebut, ketika kita menari lalu berubah posisi atau sikap anggota badan kita, maka itu dinamakan gerak tari. Kalau pola lantai kalian tahu ya, lalu properti itu adalah alat-alat yang digunakan dalam menari. Jadi, perubahan posisi atau sikap anggota badan merupakan pengertian dari gerak tari. Tari baris gede menggunakan pola lantai. Seperti apa sih tari baris gede? Nah, seperti ini tarinya. Ini menggunakan pola lantai vertikal. 18. Bentuk pola lantai dalam tari kelompok sangat ditentukan oleh apakah keinginan koreografer atau keinginan penari, atau ditentukan oleh jumlah penari atau jumlah koreografernya. Nah, ternyata bentuk pola lantai dalam tari kelompok itu ditentukan oleh jumlah penarinya. 19. Pola lantai yang ditunjukkan pada gambar adalah pola lantai apa? Kalian lihat gambarnya? Ini menunjukkan pola lantai apa? Ya, ini menunjukkan pola lantai horizontal. 20, nomor terakhir. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi tari adalah apakah sebagai sarana upacara adat? Tari bisa dijadikan sarana upacara adat ya. Lalu, apakah sebagai sarana hiburan? Tari juga bisa dijadikan sarana hiburan. Apakah C sebagai media bergerak? Atau D sebagai media pertunjukan? Ternyata yang bukan merupakan fungsi tari adalah sebagai media bergerak. Baik teman-teman, demikian latihan soal SBDP hari ini tentang pola lantai. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Seperti biasa, tugas kalian adalah menuliskan kembali jawaban dari soal-soal yang ada dalam video ini. Terima kasih sekali lagi. Bu Santi mohon maaf bila ada salah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.